Sudah mulai kawan. Gelap ya? Woi. Kaget aku, terang banget. Kak Kadit baru bangun. Nah, kok iso baru bangun gimana rek ceritanya rek? Wih, mukaku kayak keringetan gitu ya. Ini moisturizer loh. Mbak ya, tak minimalisir. Aneh soalnya jadinya. Ya Allah. Halo semuanya guys, halo. Kayak pakai filter it. Berapa yang nonton? 900. Halo semuanya. Udah sholat sudah, udah makan sudah. Kalian gimana guys? Udah sholat dan udah makan belum? Coba yang lain gimana yang lain? Aduh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Cara tahu olimpiade resmi. Dulu aku kalau ikut olimpiade itu biasanya cari olimpiade yang diadakan oleh sekolah, oleh kampus. Udah, dua itu doang. Atau ya satu lagi OSN. Jadi antara OSN yang diadakan kampus ataupun yang diadakan SMA gitu. Itu udah kemungkinan besar hampir mendekati pasti kayak itu nggak mungkin penipuan gitu loh. Aku bener-bener menghindari lomba-lomba yang kayak cuma nemu di Instagram gitu-gitu. Karena gimana ya? Ya takut aneh-aneh aja gitu karena belum jelas juga kan ininya kepastiannya. Gitu. Kalau mau teman-teman mau cari lomba-lomba yang emang berintegritas atau kayak kelihatan asli ya, harusnya asli ya kayak gitu sih sebenarnya. OSN dia biasanya ya semua lomba biasanya setahun sekali sih. OSN, lomba-lomba yang diadain kampus, lomba-lomba yang diadain sekolah juga biasanya ada SMA gitu-gitu. Kalaupun biasanya ada lomba-lomba yang mungkin kayak berseliweran di Instagram gitu-gitu, aku biasanya cuma pengen dapetin soalnya aja sih. Kalau sampai ngejar buat dapat hadiahnya segala macam kayaknya enggak deh, karena ya rawan kayak minta uang buat klaim hadiah. Masa klaim hadiah harus bayar uang lagi? Masih libur, masih guys, masih belum masuk ITB ya.
Terus penerimaan mahasiswa barunya juga belum mulai di ITB. Ingat ya, pokok ya sebenarnya ada sih lembaga-lembaga yang nggak bertanggung jawab yang pakai nama-nama OSN kayak gitu-gitu. Ingat aja pokok OSN itu yang ngadain dari puskesmas ya. Jadi jangan kayak nemu ini OSN nih padahal kayak itu cuma bikinan-bikinan lembaga doang. Jadi harus teliti juga, jangan asal ikut juga gitu. Harus udah aware dari awal. Beda angkatan sama Kak Dian. Iya, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Na 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 na. Bisa main bulu tangkis nggak? Bisa. Di ITB cuma ada jurusan teknik doang kah? Enggak guys, ada jurusan sains juga. Itu ada di Fakultas FMIPA. Itu ada matematika, ada matematika, kimia, fisika, astronomi dan juga aktuaria. Itu ada di FMIPA. Terus juga ada di SITHS. Dia ada biologi dan juga microbiology. Itu bukan teknik. Dan juga ada di FSRD. Itu seni rupa dan desain. Atau ada lagi yang belum aku sebutin ya, yang non teknik ya. Oh, SBM itu manajemen, bisnis manajemen. Jadi nggak teknik doang ya ITB itu. Kak Dean itu 2021 guys. Kan aku 2023 ya, tinggal dikurangi 2 aja ya. Teknik biomedis tuh ada nggak di ITB? Ada. Dia jadi satu fakultas sama teknik elektro. Jadi satu fakultas sama aku. Bentar ya, poninya nanti dulu ya, masih baru dikasih. Apa itu aku nggak ngerti, pokok pakai aja tadi. Moisturizer. Ntar biar kelihatan viewsnya berapa. Nah, ini kayak enak. Ayo guys, kenal. Gimana ya, di sini nggak sih? Di sini bagus. Di sini aja lah. Dulu jurusan apa di MAN? Aku MIPA guys. Sesimpel karena aku susah di IPS dan apalagi bahasa gitu kan, ada jurusan bahasa juga. Ya udah mending MIPA aja karena aku juga udah suka gitu. FK di ITB ada nggak ada ya guys ya. Mungkin bakalan ada, tapi aku nggak tahu. Sejauh ini sih belum ada desas-desus bakalan ada FK ya. Tapi sekarang nggak ada intinya lah. Waktu SD suka ikut lomba ya, aku udah sering ikut lomba dari SD guys. Wih, naik lagi 700. Halo semua yang baru masuk. Halo guys. Ya, ini adalah channel Kadit ya guys ya. Buat yang baru join, bisa lah klik follow. Bentar ya guys ya, masih nyari mood, jadi masih lemas.
masih nyari mood ini. Kok bisa kenal peserta CUC season 2 ya? Kenapa nggak boleh kenal? Alasan pertama karena emang udah kenal sebelumnya, makanya banyak yang udah kenal. Terus alasan kedua ya karena pernah berada di acara yang sama ya, kenapa nggak kenalan aja gitu, dan kenapa nggak deket gitu sama mereka. Emang aku nggak boleh kenalan guys sama anak season 2, dan beberapa juga udah kenal gitu, bukan yang baru kenal setelah mereka reveal atau gimana. Kadit kalau lemes sakit kak? Enggak guys, ini lagi nyari mood, lagi belum full power ini, masih membangun semangat aja. Mana ya, ini pertanyaannya sama terus ini. Kadit lagi kepanasan. Emang kenapa sih kok bisa kepanasan? Emang terlihat sumuk ya? Tahu Nina pesawat gak? Nina itu apa guys? Nggak ngerti aku. Wih 800, naik lagi. 1000 yuk, bisa yuk. Cerita horor. Kok diem aja? Pertanyaannya nge-spam terus ya, aku capek ya, aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya diem dulu lah, aku nunggu pertanyaan baru, makanya aku diem dulu guys. Jalannya berisik di jalan apa? Buka hashtag di Xdit. Astagfirullahaladzim, pertanyaannya bikin kesel, ngulang-ngulang terus. Halo, weh 954. Kadit kayaknya apa? Kadit kayaknya kadit ya guys ya. Semangat untuk hari ini. Rambutku masih bagus. Mungkin aku bakal potong rambut 2 bulan lagi atau bulan depan, gak tau lah. Masih lama kok potong rambut. Udah lah, aku bikin pertanyaan sendiri aja lah ya, daripada jawabin pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang nanya ikut final chapter gak? Padahal aku minggu lalu udah jauh. Aduh ya Allah. Santai, tarik nafas dulu biar nggak gampang kesel. Tarik nafas. Aku tidak ikut ya guys ya minggu depan final chapter. Sejauh ini sih kemungkinan tidak ikut. Itu adalah jawabanku ya guys ya. Tolong dicatat guys ya. Nanti tolong kalau ada yang nanya lagi bisa tolong dijawab guys. Aku tanggal berapa sih final chapter, pokok final chapter sepertinya aku nggak ikut guys,
Karena ya kenapa ikut? Kenapa harus ikut gitu? Maksudku bukan kewajiban gitu loh guys. Kalau bukan kewajiban kenapa ditanya kenapa nggak ikut gitu? SD ikut lomba apa? Weh banyak, aku dulu ikut banyak lomba di sekolah-sekolah SMP SMA gitulah, yang ngadain SMP SMA gitu. Banyak banget. Dan juga pernah lomba dari kampus SD. Waktu SD tuh aku pernah ikut lomba dari kampus UB pernah, UNER pernah, UNESA juga pernah. Banyak lah. Pokoknya aku ikut lomba yang emang pasti aja. Info lomba biasanya dari mana? Biasanya tuh kampus-kampus mereka ngadain roadshow gitu loh. Kayak datengin sekolah buat promosiin lomba mereka gitu. Jadi ya taunya dari situ. Dan juga dulu aku nggak nyari lomba, tapi kayak dicariin sama sekolah gitulah. Kayak kamu mau nggak ikut lomba ini tanggal segini dan lain-lain. Udah gitu doang. Aku nggak pernah nyari sih sebenarnya. Mungkin waktu SMA ya lebih aktif nyari sendiri SMA, tapi kayak itu juga dibantu sama guru gitu. Nggak yang benar-benar nyari sendiri. Jadi ya jujur aku nggak terlalu effort di nyari lombanya sih, tapi lebih effort nyiapin buat lombanya. Selalu juara 1 waktu sekolah kak. Jujur aja ya, aku lebih sering juara 2 dibanding juara 1. Sampai orang tua aku kayak, ini ada kutukan juara 2 ini atau gimana ini gitu. Nggak, itu tapi bercanda, bukan sampai beneran percaya ada kutukan gitu. Nggak kayak mesti hampir juara 1 dan tapi ya pernah juara 1, tapi kayak kalau dipikir-pikir lebih sering juara 2. Pertama kalinya juara 1 itu sampai kayak nggak percaya gitulah waktu itu. Orang tua aku nggak percaya, aku sendiri nggak percaya, terus peserta lain juga nggak percaya gitu. Kayak loh, ini Kadit akhirnya juara 1 itu SD, waktu itu kelas 6. Akhirnya juara 1. Terus juara 1 lagi waktu SMP. KS masih ST Kadit asli kan? Iya guys, cuma udah mulai sepi jadi aku bingung. Kalau misalkan teman-teman mau ngeramein di Twitter boleh guys, #Kadit asli ya guys ya. Ini ada 2 doang sih yang baru masuk. Kalau aku dari kampus ITS ya, dari ITS juga pernah. Cuma aku kalau lomba-lomba ITS tuh baru akhirnya menang ketika SMA. Ketika SD dan SMP aku belum pernah menang lomba-lomba ITS. Atau pernah ya? Iya nggak pernah, baru SMA. Dan langsung kayak semua lomba menang gitu di SMA. Yang dari ITS ya maksudnya. Yang diadain ITS gitu lah pokok. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menyebalkan sudah mulai hilang guys. Terima kasih ya guys ya atas bantuannya. Lomba yang dari ITB pernah gak Dit? Nah fun fact, aku gak pernah menang lomba yang dari ITB. Makanya aku masuk ITB. Itu guys, salah satu alasan masuk ITB itu karena itu. SMP SMA ikut organisasi gak kak? Aku SMP SMA ikut OSIS. Tapi kalau SMP OSIS sekolah, nah kalau SMA tuh ada organisasi siswanya tuh ada organisasi siswa yang buat madrasahnya, sama ada organisasi siswa yang buat asrama mahatnya. Kalau aku SMA yang di organisasi yang di mahat. Tapi kalau di SMP OSIS. Jadi kayak ikut organisasi terus lah SMP SMA itu. Kadit kapan main ke Sekre?
Kan sebelahan. Dateng gantian lah. Datengin sekre sebelah lah. Pernah dituju jadi ketua kelas nggak? Aku terakhir kali jadi ketua kelas SMP. SMP kelas 7, SMP tahun pertama. Habis itu udah nggak lagi. Kadit, aku cerita tentang idol di sekolah, tentang kamu Thank you. Siapa tadi? Iya, terima kasih ya. Punya SLWA nggak? SL Wopre. SL apa? SL Storyline apa? Starlight. SL Wopre. SL tuh banyak rek, tolonglah. Ada aku punya. Kalau saluran ada saluran WA ada. Kalau teman-teman mau cari tahu linknya di mana, ada di Instagramku. Ya teman-teman ke Instagramku aja, ada di bio Instagramnya. Bisa dicari sendirilah di bio Instagramnya, ada di situ. Ya, di Instagramku Kadit Terakan N-nya 2. Nanti coba cari link buat masuk channel WA, karena aku udah simpen di situ semua. Oke, aman. Aduh ya Allah. Lomba paling jauh di mana? Lomba paling jauh di Jakarta. Kalau dulu masih di SMA ya, masih di Malang ya. Ya paling jauh ke Jakarta. Karena jauh dari Malang. Kalau keluar pulau masih belum pernah. Waktu SMA dulu belum pernah. Kak tahu Nisa nggak? Katanya satu kampus ya guys, satu angkatan aja 5.000. Nggak berarti kalau aku satu kampus sama seseorang yang kalian kenal, berarti aku udah pasti kenal dia gitu loh. Tolong lah ya. Satu angkatan tuh banyak orangnya. Nisa juga banyak, yang namanya Nisa juga banyak gitu. Jadi kayak at least nama lengkap lah gitu loh. Biar aku juga tahu yang ini atau dari fakultas mana gitu. Masa kayak kenal ini enggak satu kampus, ya Allah. Pernah dituju jadi calon ketua OSIS? Enggak pernah dan enggak mau sih. Enggak kepikiran emang, jadi kayak enggak mau aja. Pilih fisika atau kimia? Aku jujur lebih suka fisika kalau dulu, tapi nggak tahu kenapa nilaiku lebih bagus kimia malah. Entahlah kenapa bisa kayak gitu. Nyetel lagu mas, bentar ya nanti ya. Ceritain dong keseharian pas ikut acaranya Sandy dan ketemu sama grup Smash. Jadi sesimpel kayak aku tahu si Sandy ada acara di Bandung kemarin ya, hari apa itu lupa aku. Terus aku nanya lah ke dia, Sen lu sampai jam berapa di Bandung? Terus nanya sampai jam segini. Terus aku bilang lah, gue boleh dateng nggak gitu, boleh ikutan acara lu nggak gitu, ke Sandy nanya dulu. Terus kata dia ya udah datang aja nyantai. Terus datanglah ke sana aku, tapi ya sembunyi di belakang, tetap nggak mau ganggu acaranya juga kan, karena acaranya Sandy. Habis itu pas udah mau pulang ternyata guest star setelah Sandy tuh Smash. Terus si Sandy kayak, boleh nggak kak ketemu nanya ke panitianya, boleh nggak kak ketemu sama Smash gitu. Oh boleh nggak apa-apa, kan masih sejam lagi Smash ini masuknya gitu. Terus aku bilang ya udah boleh ikut juga kak aku gitu kan. Masa aku nggak menawarkan diri untuk ikut gitu kan. Boleh ikut juga nggak kak? Ya udah nggak apa-apa, santai aja bareng ya tapi gitu. Terus ya udah ketemu deh gitu doang. Semudah itu kalau kenal sama panitianya. Begitu guys. Nggak yang direncanakan sih jujur. Nggak ada guys, di Twitter hashtag Kadit Asli itu nggak rame, udah mulai sepi lah.
Jadi ya kalian kalau mau ngeramein di hashtag Kadit Asli boleh. Mau di live juga boleh. Hah? Oh my god, aku agak kesel sama yang nanya. Nggak ikut COC lagi kak? Gimana ya jawabnya? Tolong lah guys, masa kayak kenapa pertanyaan kalian kenapa nggak ikut COC lagi ya? Kenapa gitu aku harus ikut lagi? Astagfirullahalazim. Kayak gini aja lah. Kenapa kok harus ikut lagi ya? Coba ya kayak misal stand up comedy Indonesia gitu ya. Atau mungkin MasterChef. Emang kenapa harus ikut lagi gitu loh? Apa yang dicari dengan ikut lagi? Ya kalau kalian nanya kenapa nggak ikut lagi, aku nggak ada alasannya gitu. Karena ya udah pernah ikut. Alasan yang paling masuk akal ya karena udah pernah ikut gitu. Ngapain ikut lagi? Why? Kenapa ikut lagi guys? Family 100 boleh tuh. Kemarin aku sempat ngode-ngode tuh ke IG-nya Family 100. Ikut arisan seru, tahu arisan oprek? Dit udah nonton Story belum? Jujur nih, belum pernah. Belum sempat. Guys, maksudnya nonton Story sendirian tuh agak memalukan ya masalahnya ya. Jadi aku harus mencari teman, dan kalaupun berdua itu maksudnya kalaupun sama cowok jangan berdua gitu nonton Story. Maksudnya kayak nonton Story berdua sama cowok kan aneh gitu kan. Kalau mungkin nonton Fantastic Four, nonton apa berdua sama temen cowok kan bagus gitu kan. Ya udah maksudnya Fantastic Four gitu kan. Sorry guys, masa aku nonton berdua gitu kan agak aneh gitu. Jadi aku harus at least 3 orang 4 orang gitu kan. 3 orang 4 orang 5 orang gitu. Gitulah intinya ya. Ya nonton Kung Fu Panda sendirian oke lah. Kung Fu Panda sendirian oke lah. Apalagi yang waktu itu ya, yang film-film yang komedi, action, science fiction sendiri berdua sama teman oke lah. Sore guys, tolong lah ya, nggak mungkin lah aku nonton sendirian guys. Memalukan lihat orang ini ngapain sendirian gitu kan, diliatin. Ya begitulah intinya ya. Kita tunggulah nanti siapa tahu bisa nonton. Tapi aku nggak tahu ya. Takutnya nanti pas udah mau nonton ternyata filmnya udah hilang di bioskop. Ya udahlah ya. Halo kakak Dit, dari Malaysia. Halo. Kan di rumah kak nontonnya. Wah ini bahaya ini. Itu yang nonton di rumah kenapa itu? Ayo tidak nonton secara resmi itu berarti itu yang nonton di rumah itu tadi tuh. Siapa tadi ininya? Username-nya. Catat. Itu ini bahaya ini. Guys, tolong lah guys, menghargai yang bikin filmnya guys. Kalian nonton bajakan gitu udah sama kayak orang korupsi gitu. Kalian kan nggak suka gitu ngeliat orang korupsi, nggak suka kayak kalau ada korupsi kayak kalian bakal ngehujat, nggak suka. Tapi kalian sendiri nonton bajakan tuh jangan ya. Kayak itu udah melanggar aturan gitu. Karena yang resmi ya di bioskop. Kecuali emang udah ditayangin di platform lain, tapi biasanya itu juga bayar.
Menurut kamu bajakan tuh haram gak sih? Sebenarnya kita nggak perlu ngomongin halal haram atau boleh nggak bukan nggak perlu ngomongin haram atau enggak ya. Kita ngomongin etika aja sih, adab aja sih. Kayak orang udah bikin apa namanya film sebagus itu, seniat itu dan lain-lain dengan harapan kayak mereka bakalan dapat apa namanya? Feedback dari situ, bakalan dapat penghasilan juga dari situ. Tapi malah ada yang kayak nonton di downloadan aja pasti ada yang ngerekam nih atau gimana daripada buang-buang uang. Nah itu udah masuk korupsi guys, hitungannya guys, udah salah satu ciri-ciri guys. At least jangan seperti itulah. Ada yang di YouTube yang series ya, kalau emang ada di YouTube yang series ya udah. Karena emang awalnya dari sana baru ke bioskop. Iya, tapi kan tadi ngomongnya kan bisa nonton bola rek. Kan nonton ya aku. Apa hal termalu yang pernah kamu alamin tanpa sengaja? Apa hal termalu yang pernah kamu alamin tanpa sengaja? Banyak lah, kesandung, pleset. Apalagi waktu di sekolah itu, apalagi waktu jalan sendiri, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak kesandung. Atau mungkin waktu habis wudhu, biasanya di masjid dulu waktu SMA, tiba-tiba pleset dan lain-lain. Salah manggil orang jujur nggak malu, karena orang lain gak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya yang tahu cuma yang kita salah panggil doang gitu. Cuma kalau kesandung tuh biasanya banyak yang lihat guys. Bentar ya, aku diem karena aku menunggu pertanyaan yang fresh, bukan karena apa-apa. Ya Allah, beneran kan, baru diem berapa detik, diam baik. Bentar lah rek, aku tuh nunggu pertanyaan yang fresh. Sabar. Aku juga perlu diem bentar rek, buat nafas. Yang nanya tentang COC Season 2 aku gak bakal jawab ya. Jagoannya lah, dukung siapa lah, gak bakal jawab ya. Aku tidak ingin belok-belokin nanti jawabanku, moh aku. Dan mending gak jawab aku. Kuliah menakutkan gak? Tergantung kamu kuliah di mana sih. Dan juga banyak temennya nggak di sana. Intinya kalau mau memulai sesuatu itu jangan bawa rasa takut. Jadi kayak ya udah fresh aja gitu, memulai sesuatu dengan pikiran yang fresh dan ya udah pikiran yang datar aja gitu. Kalau mulai dengan takut ya nanti sepanjang kuliah bakalan takut terus, karena emang mulainya udah takut, udah ke doktrin harus ngantuk gitu. Ngantuk takut. Jadi ya mulailah sesuatu dengan fresh, dengan pikiran yang tenang, begitu guys. Kenal anak geologi nggak kak? Aku ulangi lagi ya guys ya. Di ITB tuh benar ada anak geologi. Tapi geologi tuh banyak guys. Jadi at least kalau kalian mau nanya aku kenal siapa itu nama lengkap gitu loh. Nama lengkap. Jangan cuma kenal ini enggak ya. Banyak gitu orangnya. Begitu guys. Tanggapan tentang apa ya tadi?
belang misalnya. Oh, tanggapan tentang penipuan volunteer. Ya itu jujur kacau sih itu yang yang bikin kegiatan sampai nipu gitu. Cuma ya sebenarnya aku nggak mau kayak cuma nyalahin satu pihak. Cuma ya kayak kita juga harus aware lah dari diri sendiri gitu. Jangan apa ya? Maksudnya jangan semudah itu menyalahkan satu pihak doang. Kita juga mungkin bisa belajar dari situ supaya lebih aware terhadap apapun itu. Kayak ya apa ya, kalau misalkan kita belum terlalu yakin ya tetap harus cek gitu loh guys. Bahkan waktu itu aku yang ditawarin ikut COC pun dari ruang guru, aku awalnya nggak percaya gitu. Aku sampai nanya mana ininya bukti kalau emang bakalan adain kegiatan kayak gini, kok belum ada di sosmednya, kok belum di announce kegiatan kayak gini, dan apa buktinya kalau ini beneran dan segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan di formulirnya tuh kayak minta KTP lah segala macem, nomor rekening lah, apa kayak hal-hal yang emang udah personal banget gitu tentang identitas kita. Emang kita harus perlu tahu lah kepastiannya dari situ. Itu udah bentuk awareness buat apa ya, bentuk awareness dari diri kita sendiri gitu. Mau acaranya emang udah kelihatan bagus atau apa, kelihatan meyakinkan atau enggak, kita tetap harus minta apa ya, bukan minta sih, lebih ke nyari tahu lah. At least awareness kita jangan nol banget lah guys. Kalau misalkan kita mau ikut sesuatu, apalagi sesuatu itu minta identitas kita gitu, awarenessnya tuh jangan nol banget itu loh. At least ada usaha dari kita gitu untuk memastikan bahwa itu tuh beneran gitu loh. Karena ya kalau misalkan maksudnya misalkan kita udah dirugikan, misalkan kita udah telat memunculkan rasa awareness itu, telat ya, pokok telat lah ya, kita emang bisa emang mereka salah gitu, yang menipu kita salah gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa kayak marah gitu karena gimana kembali apa tanggung jawab sama ini segala macam ya. Kita juga nggak bisa gitu, karena ya itu udah menjadi kejahatan juga kan yang dilakukan oleh pihak mereka, pihak yang mungkin menipu gitu. Jadi ya tetap harus dari diri sendiri udah ada apa ya, awareness yang bagus lah tentang hal-hal kayak gitu itu. Apalagi yang berkaitan sama identitas pribadi. Ya semoga teman-teman memahami apa yang aku omongin ya. Walaupun dari tadi komenannya kayak mihu mahu opoi, ku nggak ngerti aku. Ya semoga deh dengerin lah tadi aku ngomong. Kayak udah mulai kering. Kita pakai poni ya guys ya. Bentar. Bentar guys ya.
tirakat yang kamu lakuin selama kuliah. Selama kuliah ya. Selama kuliah apa ya tirakat yang aku lakuin? Jangan sampai meninggalkan ibadah. Terus ya tetap bertahan sama integritas dari awal masuk kampus. Kayak kalau misalkan nggak boleh kayak gini, itu ya udah selama 4 tahun kuliah jangan dilakukan gitu. Terus paling ya hal-hal simpel kayak jangan sampai makan terlalu banyak. Simpel sih sebenarnya. Gitu guys paling. Oke, kita lagu-lagu guys. Sambil lagu ya guys ya. Bareng sama orang ya guys ya. Halo guys. Aku tak live bareng sama orang guys ya. Wait. Nggak bisa tapi sih. Sera. Nah, Baik. Kamu gimana? aku alhamdulillah baik. Iya, mantap. Aduh. Kamu Kenalin guys. 2023 juga? Atau? Sama-sama seangkatan kita kayaknya. Oh, oke. Siap. Enggak, soalnya aku kayak selalu nggak enak gitu. Kalau misalnya ada cast season 1 aku pakai K atau gimana. Karena aku nggak tahu kan dia 2023 atau 2000 berapa. Oh, nyantai. Kita seangkatan. Kamu Iya. FK UNER kan? Iya, aku FK UNER. Benar. Asalnya di mana emang? Asal Surabaya. Iya, Surabaya. Aku Sinlui. Tahu nggak sih pasti? Iya, tahu. Iya.